Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuliana Songli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi tantangan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 81 dalam menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Latar belakang kegiatan praktik ini dilakukan adalah guru sering terjebak pada pembelajaran dengan pendekatan teacher center dengan pola ceramah. Peserta didik sejak awal sudah kurang minat membaca, sehingga perlu dimotivasi dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Selain itu, suasana pembelajaran yang belum kondusif, aktif dan kreatif juga sangat mempengaruhi kurangnya motivasi peserta didik terhadap pembelajaran. Pemahaman guru terhadap implementasi model pembelajaran inovatif masih kurang, membuat kurangnya inisiatif guru untuk mengembangkan diri, serta penggunaan model pembelajaran yang kurang kreatif. Best practice ini dapat digunakan sebagai alternatif solusi oleh rekan sejawat yang mengalami masalah yang sama. Selain itu, dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran, yaitu penggunaan model pembelajaran Project Based Learning. Dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dapat menarik perhatian peserta didik. Guru juga berperan sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran lebih berpusat kepada siswa atau student center. Tujuan pembelajaran tercapai ditandai dengan meningkatnya prestasi belajar peserta didik, serta praktik pembelajaran ini menjadi bahan refleksi dan memotivasi saya agar menciptakan pembelajaran inovatif yang menyenangkan dan memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan literasi. Peran dan tanggung jawab saya adalah mencari permasalahan yang tepat dan solusi atas masalah yang dihadapi. Membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu mendesain pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Saya juga melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan menggunakan media ajar yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Saya berperan sebagai guru yang menjadi fasilitator dalam kelas saat pembelajaran, bertanggung jawab dalam menyusun perangkat pembelajaran, membuat RPP, LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran. Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan instrumen yang tepat, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran sehingga didapatkan gambaran yang utuh mengenai proses pembelajaran. Selain itu, saya juga mengedit dan mengunggah video pembelajaran serta melaksanakan refleksi sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran selanjutnya. Beberapa hal yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dihadapi melibatkan beberapa pihak. Tantangan dari peserta didik adalah peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran disebabkan motivasi peserta didik dalam proses belajar yang kurang dan masih ada peserta didik yang tidak fokus dalam belajar. Tantangan dari pihak guru adalah manajemen kelas yang masih kurang, guru belum menguasai model pembelajaran inovatif dan variatif, guru kurang mampu menyampaikan materi dan tugas sesuai karakter peserta didik, serta guru belum kreatif membuat media pembelajaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam best practice yang saya buat langkah-langkah yang digunakan untuk menghadapi tantangan antara lain
menggunakan ice breaking di awal pembelajaran agar peserta didik bersemangat saat memulai pembelajaran. Yang kedua, memilih dan membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan adalah video pembacaan puisi. Selain itu, penulis juga menggunakan mind mapping yang menarik dan membangkitkan semangat dan minat peserta didik serta mudah untuk dipahami. Penulis juga membuat lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang diberikan aksen gambar yang menarik dan mudah difungsikan. Selanjutnya, penulis memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Model pembelajaran ini dipilih karena dengan model pembelajaran ini peserta didik dapat menyelesaikan sebuah proyek dengan cara berdiskusi. Peserta didik dapat menggunakan dan memukakan pendapat dalam diskusi secara berkelompok dan juga berani memberikan tanggapan saat presentasi. Pada model PJBL ini, peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok, namun pada bagian evaluasi, mereka mengerjakan secara mandiri. Hal ini menjadikan peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran karena banyaknya kegiatan yang mereka laksanakan sesuai dengan sintak dari model pembelajaran PJBL. Dampak dari aksi yang telah saya laksanakan adalah penggunaan media pembelajaran audiovisual dan salindia memudahkan peserta dalam memahami materi pembelajaran. Penggunaan media LKPD dan mind mapping membuat peserta didik lebih tertarik dan lebih kreatif dalam pembelajaran dan dalam pengerjaan tugas. Penggunaan model pembelajaran PJBL efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran serta kegiatan belajar kelompok mengaktifkan peserta didik dalam berkolaborasi menyelesaikan tugas yang diberikan. Menurut pendapat saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah berjalan efektif. Penggunaan model dan metode pembelajaran serta pemanfaatan media pembelajaran yang bervariasi efektif dalam meningkatkan antusiasme dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga berdampak positif terhadap meningkatnya hasil belajar peserta didik. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan refleksi. Pada peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran yang mereka dapatkan sangat menyenangkan. Model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas serta berpikir kritis peserta didik. Media pembelajaran yang ditampilkan oleh guru sangat menarik, juga mudah dipahami, serta metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah memberikan respon positif dan dukungan penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Teman sejawat juga merespon dengan sangat positif. Mereka selaku guru menyadari potensi siswa yang perlu dikembangkan secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran dengan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Peserta didik mengungkapkan perasaan senang dengan pembelajaran karena mereka terlihat antusias dan tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Penguasaan guru terhadap materi pembelajaran. Inilah video best practice saya. Selamat menyaksikan.
Luar biasa. Ya. Luar biasa. Semangat ya belajar. Semangat. Ada yang sakit? Yang sakit sekarang nggak ada. Berarti semuanya semangat belajar ya. Iya Bu. Silakan sebelah speaker dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kenyataanmu dan Tuhan yang memberi firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih. Agnes Rusia. Sini. Alen. Indra. Hadir Bu. Indriani. Hadir Bu. Ingrid. Siapa ingat apa materi kita minggu lalu? Hai Bu. Tentang Unsur pembangun puisi. unsur pembangun puisi. Ada berapa unsur pembangun puisi? Dua. Unsur apa? Unsur fisik dan unsur batin. Kalau minggu lalu kita belajar tentang unsur pembangun puisi, materi kita hari ini adalah menulis. Puisi. Kalian suka nggak dengan puisi? Suka. Suka apanya yang disuka dari puisi? Cara bicaranya. Ada bicara. Kata-katanya ya. Apa kalian pernah menulis puisi? Belum pernah sama sekali. Siapa yang mau menulis puisi? Dan sudah siap kita hari ini? Yang mau baca? Kita sudah dasar, biasa. Indikator pencapaian kompetensinya belum selesai Indra. Silakan. Ayo Bu. Ya, ke kiri. Merancang gagasan, perasaan dan pendapat. Tujuan pembelajaran. Jadi kita menggunakan pembelajaran dengan model PJBL. Sudah pernah dengar? Tapi sudah pernah kita gunakan, kalian nggak perhatikan ya? PJBL itu Project Based Learning. Jadi menghasilkan sebuah proyek. Tujuannya yang pertama, mana? Yang lain? Nah, silakan. Jadi mampu merancang gagasan, perasaan dan pendapat. Kalian mampu merancang gagasan, perasaan dan pendapat gagasan. Setelah kalian merancang gagasan, perasaan dan pendapatnya, kalian bisa menuangkannya ke dalam puisi. Apa itu menulis puisi? Mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan yang disebut puisi. Ada langkah kerja dalam menulis puisi. Yang pertama, yang keenam, Memberi judul puisi yang dibuat. jadi ada berapa langkah dalam menulis puisi? Nah, Silakan duduk sesuai kelompoknya. Masih kelompok yang minggu lalu ya. Mana kelompok 1? Nah, 2, 3, kelompok 4, 5, 6. Perhatikan ini. Kira-kira ini gambar apa ya? pekerjaan. Pekerjaan, profesi bisa juga cita-cita. Kira-kira kita mau ambil tema apa dari sini? Profesi atau cita-cita? Cita-cita ya. Jadi gambar pertama temanya tentang cita-cita. Jadi ada berapa tema yang akan kita gunakan? 4. Sekarang silakan diskusikan dengan kelompoknya tema yang mana yang akan kalian pilih. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Yakin sudah dipilih? Sudah. Jadi tugas kalian nanti menulis kreatif puisi ya. Yang KPD ya. Perhatikan dulu KPD-nya. Kita akan menulis kreatif puisi sesuai dengan tema. Jadi ada dua di sini, perhatikan dulu. Ada mind mapping dan ada LKPD. Jelas ya? Jelas. Tulis namanya, nama kelompoknya, nama anggota kelompok dan kelas nomor 3. Ini mind mapping-nya. Di tengah nanti di sini yang warna pink ini ya. Kalian tulis temanya. Yang gambar-gambar di situ hanya sebagai hias saja ya. Terus ini kan ada berapa? 8. Ya Bu. Kalau misalnya kalian masih punya kata-kata kunci yang lain mau ditambahkan tidak masalah. Tapi minimal 8. Ya. Sudah ya, tadi kalian sudah pilih tema, terus menulis kata kunci pada mind mapping, dan yang terakhir menulis sebuah puisi sesuai dengan tema yang dipilih dan kata-kata kunci yang dibuat pada mind mapping
dengan memperhatikan struktur pembangunnya. Jadi proyek penulisan puisi akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan. Ya. Jadi pertemuan pertama hari ini kalian harus menyelesaikan mind mapping. Mind mapping harus selesai. Kemudian pertemuan kedua nanti melanjutkan tahap penulisan berdasarkan LKPD. Tapi kalau misalnya mind mappingnya cepat selesai, terus kalian sudah mau mulai menulis, tidak ada masalah, ya. Nah, silakan berdiskusi. Karena kalau kita mau bermasalah kita sudah ya? Sudah. Silakan dirapikan bukunya. Rapikan bukunya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya, sangat. Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Bisa menulis puisi untuk pertama kalinya. Kita belajar hari ini. Nulis puisi. Seru nggak menulis puisi? Seru. Jadi nanti pertemuan berikutnya puisinya sudah selesai ya. Ya, Bu. Ini evaluasinya berupa tes lisan ya. Karena kan kita belum selesai. Mengapa kita harus memilih tema sebelum melakukan tahap menulis puisi? Ya, Bu. Berdiri. Tema sangat penting untuk bisa menulis puisi, karena kalau kita tidak punya dan tidak tahu puisi apa yang ditulis. Kita tulis pendidikan, Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari langkah-langkah menulis puisi? Kita buat itu sesuai dengan Strukturnya. ya sesuai dengan Oke. Terima kasih teman. Kesimpulan kita hari ini, menulis untuk menulis puisi kita harus menentukan tema. Menentukan tema dan harus memperhatikan langkah-langkah dan strukturnya. Pembelajaran kita minggu depan hasil lanjutan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini sudah selesai mind mappingnya, terus tahap penulisan puisinya sudah mulai dikerjakan. Jadi minggu depan nanti kalian bawa kertas karton. Ya. Bawa satu kertas karton, terus di bawah itu ditempel mind mappingnya, di sebelahnya itu puisinya. Mind mappingnya itu boleh digambar di kertas karton. Ya, kalau ada yang mau menggambar, tapi sesuai dengan gambar yang ibu kasih tadi ya. Tapi jangan diselesaikan di rumah puisinya ya. Kalau belum selesai yang tadi, dibawa minggu depan, kita selesaikan minggu depan. Jelas ya? Jelas. Ada yang bertanyakan? ya. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini siapa yang mau berdoa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, sudah saya beri doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, untuk didik kami dari awal namamu Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Dan tugasnya itu bukan pekerjaan selesaikan di sekolah ya. Ya, Bu. Silakan. Attention, therapy. Second.
biasa saya lihat dampaknya. Ibu bisa memperhatikan itu bahwa pada saat biar bukan jamnya, tapi kalau dijanji apakah bisa membantu ibu dalam melaksanakan PPL, ya, saya lihat anak-anak bersemangat. Ini salah satu indikator bahwa model pembelajaran yang digunakan itu sangat menarik, ya, minat siswa atau memotivasi siswa untuk belajar. Di penggunaan model pembelajaran berbasis masalah PBL ini, saya lihat anak-anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan semua aktif, ya, kalau dalam pembelajaran. Ibu sendiri lihat bagaimana kalau anak-anak dalam menyambut pembelajaran, bagaimana mereka berdiskusi dan pembelajaran itu merasa belum, seolah jamnya belum selesai, masih mau, tapi jamnya sudah habis. Jadi anak-anak sangat antusias menyambut pembelajaran ini. Dan saya kira ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan siswa itu merasa enjoy, merasa senang dalam belajar, bukan seolah-olah dipaksakan atau tertekan. Dan saya kira di-cover dalam pembelajaran, model pembelajaran project dan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sir Elia Todingbua SPD MPD, salah satu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Rantepao, dan juga diberikan tanggung jawab sebagai pembina ketua OSIS. Beranjak dari PPG yang dilaksanakan oleh para mahasiswa dan mengaplikasikan tentang problem based learning dan juga project based learning, maka betul-betul kedua model tersebut sangat berdampak kepada siswa. Project based learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah. Dalam hal ini bahwa seorang guru akan lebih kreatif untuk menghadirkan permasalahan sesuai dengan topik pembelajaran yang saat itu akan dipelajari, dan para siswa diharapkan untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Dari hasil tersebut, seorang guru pasti bisa menggunakan hasilnya sebagai salah satu bagian dari asesmen diagnostik untuk kedepannya mengaitkan tentang pembelajaran atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dengan pembelajaran atau materi yang baru. Kemudian, project based learning merupakan sebuah model student oriented yang betul-betul di dalamnya ada kolaborasi tanggung jawab sebagai bentuk dari profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada 6 dimensi, di mana anak-anak akan berkolaborasi, kemudian akan bertanggung jawab mandiri dan kreatif sehingga menghasilkan sebuah proyek. Nah, harapan saya ke depannya, seorang guru betul-betul bisa mengaplikasikan kedua model pembelajaran tersebut, baik problem based learning maupun project based learning, dan harus disuguhkan secara kreatif sehingga betul-betul bermanfaat pada anak-anak atau murid dalam hal ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, namun di dalamnya membutuhkan proses yang di dalamnya yang diharapkan adalah proses kemerdekaan kepada murid di dalam belajar dan juga kepemimpinan pada murid. Sekian dan terima kasih. Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indra Kabapembonan dari kelas 81 SMP Negeri 1 Rantepao. Menurut saya metode pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint, LKPD, dan video sangat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Bagian yang paling menarik dari menggunakan media seperti PowerPoint, LKPD, dan video adalah kita diberikan tanggapan fitur-fitur animasi yang sangat menarik sehingga siswa dapat mengerti lebih mudah. Harapan saya ke depannya adalah semoga metode-metode pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint, LKPD, dan video dapat dikembangkan terus demi menunjang siswa. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hilary Yormina Parapat dari SMPN 1 Rantepao. Pendapat saya tentang metode-metode belajar yang selama ini dilakukan ialah pembelajaran yang dilakukan sangat menarik dan tidak membosankan karena menggunakan video-video pembelajaran yang
memudahkan kita untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah diskusi antar kelompok, karena para anggota-anggota kelompok dapat menuangkan ide-idenya dalam membuat mind mapping, peta pikiran, atau yang lainnya. Harapan saya ke depannya, kita dapat mengembangkan metode-metode belajar yang lainnya yang lebih menarik dan lebih mengasihkan. Terima kasih. Hai, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai metode pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu dengan menggunakan PowerPoint dapat mempermudah presentasi yang dilakukan oleh guru, dan dengan penggunaan LKPD dapat mempermudah kerja peserta. Diskusi dapat melatih kerjasama antar teman, dan bagian yang paling menarik yaitu metode diskusi dan penggunaan PowerPoint, karena penggunaan PowerPoint dapat mempermudah metode pembelajaran. Harapan yang saya inginkan ke depannya, semoga di setiap pembelajaran para guru dapat menggunakan PowerPoint untuk mempresentasikan materi yang diajarkan agar para siswa mudah mengerti. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Dadah.